Malam itu, langit berubah merah. Angin berhenti, dan bumi mulai bergetar. Kaum Lut tertawa, mereka tidak percaya azab akan datang. Namun dalam satu malam, semuanya berubah. Batu dari langit jatuh seperti hujan api. Jeritan terdengar di setiap sudut kota. Ini bukan hanya kisah kehancuran. Ini adalah peringatan bagi seluruh manusia. Apa sebenarnya dosa kaum Lut? Dan bagaimana azab itu turun begitu mengerikan? Tonton sampai akhir. Karena kisah ini mungkin lebih dekat dengan zaman kita daripada yang kita kira. Ribuan tahun yang lalu, di sebuah negeri yang makmur dan indah, hidup suatu kaum yang diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Tanah mereka subur. Perdagangan mereka maju. Kota mereka ramai dan penuh kemewahan. Namun di balik semua itu, hati mereka dipenuhi kesombongan. Mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Mereka menolak kebenaran. Mereka mengejek peringatan. Di tengah kaum itu, Allah mengutus seorang nabi yang mulia. Namanya adalah Nabi Lut, alaihi salam. Beliau menyeru dengan lembut, mengingatkan dengan sabar. Namun kaumnya justru semakin jauh dari kebenaran. Setiap hari, Nabi Lut berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan perbuatan keji itu." Tetapi jawaban mereka hanyalah tawa dan ejekan. Dan saat itulah, tanda-tanda pertama azab mulai mendekat. Kaum Lut terus melakukan kejahatan. Mereka menolak ajaran Nabi Lut, dan hidup dalam maksiat setiap hari. Mereka tidak peduli bahwa mereka telah diberi peringatan berulang kali. Beberapa orang berkata di antara mereka, "Siapa yang berani mengusik kita? Kita raja di negeri ini." Mereka tertawa di depan Nabi Lut, menantang perintah Allah. Nabi Lut menangis, hatinya hancur melihat kezaliman mereka. Dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, "Kalian tidak takut kepada Allah? Kalian tidak sadar azab bisa datang kapan saja?" Namun kaum Lut menutup telinga mereka. Dan hati mereka semakin keras. Mereka terus melakukan kejahatan. Mereka bahkan menantang siapapun yang berani menegur. Langit mulai gelap, dan bumi mulai berguncang kecil. Tanda-tanda azab Allah sudah mulai tampak. Tetapi mereka masih tidak percaya. Malam semakin gelap. Awan hitam menutupi seluruh langit kota. Tiba-tiba, dari atas langit, batu-batu besar mulai jatuh, menghancurkan rumah-rumah dan jalan. Jeritan terdengar di mana-mana. Orang-orang berlari, mencoba menyelamatkan diri. Tetapi tidak ada yang bisa menghindari kehancuran itu. Api menyala di setiap sudut kota. Asap tebal menutupi udara. Dan bau kehancuran memenuhi seluruh negeri. Kaum Lut panik. Mereka menatap satu sama lain. Ini benar-benar azab? Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan diri mereka. Nabi Lut berdiri di kejauhan. Matanya dipenuhi air mata. Beliau berdoa agar kaumnya sadar. Tapi hati mereka sudah terlalu keras. Ini adalah awal dari azab Allah. Dan tidak ada yang bisa menolaknya. Getaran bumi semakin kuat. Tanah yang dulu kokoh kini terbelah di mana-mana. Bangunan-bangunan megah runtuh seperti pasir. Teriakan berubah menjadi tangisan putus asa. Langit tidak lagi sekadar gelap. Ia seperti terbalik, berputar dengan suara menggelegar. Kemudian, dengan satu hentakan dahsyat, seluruh negeri itu diangkat ke atas. Orang-orang berpegangan pada apa saja yang mereka bisa. Tetapi tidak ada yang mampu melawan kekuatan itu. Dalam sekejap, kota itu dibalikan. Yang di atas menjadi di bawah. Yang kuat menjadi tak berdaya. Batu-batu dari tanah yang terbakar terus menghujani mereka. Sebagai hukuman atas kesombongan dan kemaksiatan mereka. Dan dalam beberapa saat saja, negeri yang dulu penuh kemewahan itu menjadi sunyi, hancur, dan tak tersisa. Hanya angin yang berhembus pelan, seolah menjadi saksi atas azab yang telah terjadi. Sebelum azab itu benar-benar turun, Allah telah memberi perintah kepada Nabi Lut. Di malam yang sunyi itu, datanglah para malaikat dalam wujud manusia. Mereka berkata dengan tenang, "Wahai Lut,
Tinggalkan negeri ini bersama keluargamu di akhir malam. Jangan ada yang menoleh ke belakang. Nabi Lut segera mengumpulkan orang-orang yang beriman. Jumlah mereka sedikit, sangat sedikit dibandingkan seluruh penduduk kota. Dengan langkah cepat dan hati penuh harap, mereka meninggalkan negeri itu dalam gelapnya malam. Di belakang mereka, langit mulai bergemuruh. Namun ada satu peringatan yang sangat tegas. Jangan pernah melihat ke belakang. Saat fajar mulai menyingsing, azab itu benar-benar menghancurkan negeri kaum Lut. Dan mereka yang beriman selamat karena ketaatan mereka kepada Allah. Di tengah kegelapan malam itu, Nabi Lut berjalan bersama orang-orang beriman. Namun, tidak semua keluarganya ikut selamat. Istri Nabi Lut diam-diam berpihak kepada kaumnya. Hatinya tidak benar-benar beriman. Ia membocorkan rahasia dan ridha terhadap perbuatan kaumnya. Saat perintah datang untuk tidak menoleh ke belakang, ia ragu. Langit bergemuruh semakin keras. Cahaya menyilaukan menyambar dari arah kota. Dan dalam satu momen kelemahan, ia menoleh. Sekejap itu juga, ia termasuk di antara orang-orang yang diazab. Bukan karena hubungan keluarga, tetapi karena pilihannya sendiri. Karena di sisi Allah, iman lebih berharga daripada hubungan darah. Dan saat matahari terbit, yang tersisa hanyalah tanah tandus. Dan sejarah kelam yang tak akan pernah dilupakan. Kisah kaum Lut bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan bahwa setiap kaum yang tenggelam dalam dosa dan menolak kebenaran akan menghadapi akibatnya. Allah Maha Pengasih, tetapi juga Maha Adil. Azab tidak turun tanpa peringatan. Bertahun-tahun Nabi Lut berdakwah dengan sabar. Namun ketika kesombongan menguasai hati, kehancuran menjadi akhir dari segalanya. Hari ini, dunia kita mungkin berbeda. Teknologi maju, bangunan tinggi menjulang. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Apakah manusia belajar dari sejarah? Atau kita mengulang kesalahan yang sama? Kaum Lut hancur bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi karena mereka menolak kebenaran. Dan setiap kisah dalam Al-Quran bukan untuk ditakuti semata, melainkan untuk direnungi. Karena azab bukan hanya tentang kehancuran fisik, tetapi tentang hilangnya cahaya dalam hati manusia. Kini, tanah bekas negeri kaum Lut menjadi saksi bisu. Tak ada lagi tawa kesombongan. Tak ada lagi pesta kemaksiatan. Yang tersisa hanyalah pelajaran bagi siapa saja yang mau berpikir. Saudaraku, kisah ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengingatkan kita semua. Setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Setiap manusia memiliki pilihannya sendiri. Kita bisa memilih jalan Nabi Lut atau jalan kaumnya. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan bukan kekayaan, bukan kekuatan, bukan jumlah pengikut, tetapi iman dan ketaatan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jadikan ia pengingat dalam hidupmu. Dan di video berikutnya, kita akan membahas kisah azab kaum lain yang tak kalah mengerikan. Apakah manusia zaman ini akan mengambil pelajaran atau mengulang sejarah yang sama? Azab tidak pernah datang secara tiba-tiba. Sebelum kehancuran itu, peringatan telah datang berkali-kali. Nabi Lut berdakwah bukan sehari, bukan sebulan, tetapi bertahun-tahun. Beliau mengingatkan dengan sabar, dengan kasih sayang, dengan harapan kaumnya akan berubah. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka justru menantang. Mereka berkata dengan sombong, "Datangkanlah azab itu jika kamu memang benar." Kalimat itu bukan hanya bentuk penolakan, tetapi bentuk kesombongan terhadap Allah. Dan ketika sebuah kaum tidak lagi merasa bersalah atas dosa, itulah tanda kehancuran semakin dekat. Allah Maha Sabar. Tetapi ketika batas itu telah dilampaui, keadilannya pasti datang. Azab kaum Lut bukan sekadar hukuman. Ia adalah bukti bahwa kebenaran tidak bisa dipadamkan oleh ejekan.
Dan sejarah mencatat bahwa setiap kaum yang mengulangi kesalahan yang sama akan menghadapi konsekuensi yang sama. Malam itu terasa berbeda. Udara menjadi berat, seolah-olah bumi sendiri menahan napasnya. Anak-anak berhenti bermain. Hewan-hewan gelisah tanpa sebab. Angin bertiup tidak seperti biasanya. Namun kaum Lut tetap berpesta. Mereka tertawa. Mereka merasa aman. Di sudut kota, Nabi Lut berdiri memandang langit yang semakin gelap. Hatinya dipenuhi kesedihan, bukan karena takut pada azab, tetapi karena kaumnya tidak mau berubah. Awan hitam mulai berkumpul perlahan. Petir menyambar di kejauhan. Beberapa orang mulai merasa cemas. Kenapa langit terlihat aneh malam ini? Namun kesombongan lebih kuat daripada rasa takut. Dan saat tengah malam tiba, suara gemuruh pertama terdengar. Bukan seperti guntur biasa, tetapi seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di atas mereka. Tanah mulai bergetar pelan. Dan saat itulah, waktu mereka hampir habis. Getaran itu semakin kuat. Dinding-dinding rumah mulai retak. Air di dalam sumur berguncang hebat. Orang-orang terbangun dalam kepanikan. Apa yang terjadi? Mereka berlari keluar rumah. Namun tanah di bawah kaki mereka tidak lagi stabil. Langit seperti terbelah. Dan dalam satu dentuman dahsyat, bumi terangkat. Seluruh kota itu diangkat tinggi ke langit. Orang-orang berteriak. Sebagian berpegangan pada tiang. Sebagian jatuh tersungkur. Namun tidak ada yang mampu menghentikan takdir itu. Malaikat menjalankan perintah Allah. Kota itu, yang dulu penuh kesombongan, dibalikan sepenuhnya. Yang di atas menjadi di bawah. Yang kuat menjadi lemah. Yang sombong menjadi tak berdaya. Dan ketika kota itu terbalik, hujan batu panas mulai turun. Satu demi satu menghantam mereka. Jeritan berubah menjadi sunyi. Dan dalam beberapa saat saja, semuanya berakhir. Dan tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi kesombongan. Hanya angin yang berhembus pelan, melewati puing-puing yang hancur. Langit yang tadi merah membara, perlahan kembali gelap dan kosong. Tanah yang dulu dipenuhi kehidupan, kini menjadi dataran tandus. Tak ada pohon yang berdiri. Tak ada rumah yang tersisa. Seolah-olah negeri itu tidak pernah ada. Bekas kota kaum Lut menjadi tanda yang akan dilihat oleh generasi setelahnya. Sebuah tempat yang sunyi, namun menyimpan pesan yang sangat keras. Bahwa kesombongan terhadap kebenaran tidak pernah berakhir dengan kemenangan. Dan bahwa azab Allah bukanlah cerita dongeng, tetapi kenyataan bagi mereka yang melampaui batas. Di kejauhan, Nabi Lut dan orang-orang beriman berjalan perlahan. Hati mereka berat, namun mereka tahu keadilan Allah telah ditegakkan. Kisah kaum Lut bukan hanya tentang kehancuran, tetapi tentang pilihan. Setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan kebenaran atau jalan kesombongan. Kaum Lut diberi waktu, diberi peringatan, diberi kesempatan untuk berubah. Tetapi mereka menolak. Dan ketika hati sudah tertutup, nasihat tidak lagi berguna. Pelajaran dari kisah ini jelas. Azab tidak datang tanpa alasan. Ia datang setelah peringatan diabaikan. Dan sejarah selalu berulang. Bagi mereka yang tidak mau belajar. Hari ini kita hidup di zaman yang penuh godaan. Informasi cepat. Dunia semakin terbuka. Tetapi kebenaran sering diabaikan. Kisah kaum Lut mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada teknologi, bukan pada jumlah pengikut, tetapi pada iman dan akhlak. Jika sebuah kaum kehilangan moralnya, maka kehancuran bisa datang dalam bentuk apa saja. Tidak selalu seperti hujan batu, tetapi bisa dalam bentuk kehilangan berkah, kerusakan sosial, dan hilangnya ketenangan hati.
Semoga kisah ini menjadi pengingat. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Karena setiap kisah dalam Al-Quran adalah cahaya bagi orang yang mau berpikir. Jika video ini bermanfaat untukmu, jadikan ia sebagai pengingat dalam hidupmu. Dan insya Allah, di video berikutnya kita akan membahas kisah lain yang tidak kalah menakjubkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.